Kamu ada di dalam pesawat antariksa kecil yang terbang makin tinggi, lalu keluar dari atmosfer planet kita. Ratusan ribu satelit dengan spanduk iklan bercahaya muncul di depanmu. Salah satunya bertuliskan, "Selamat Tahun Baru 5699. Ini tahun penting bagimu. Umurmu menginjak 5.000 tahun." Kamu menekan tombol di panel sentuh dan mengaktifkan pemblokir iklan. Sekarang kamu tidak melihat spanduk hologram lagi di luar jendela. Kamu mau melompat keluar angkasa. Terowongan hitam yang disebut lubang cacing muncul di depan pesawat. Kamu terbang masuk dan lubang itu menghilang. Pesawatmu berpindah tempat ke galaksi Andromeda. Kamu baru menemukan sebuah eksoplanet yang mirip bumi di sini. Warnanya juga biru dan punya banyak air. Tapi cuma ada satu benua besar. Planet ini tersembunyi di dalam awan antar bintang tebal, dan kamu berharap tidak ada orang lain yang akan menemukannya dalam waktu dekat. Tapi, segera setelah planet ini masuk ke daftar intergalaksi, kamu pasti akan membeli planet ini. Kamu menyebutnya rumah kedua. Kini, kamu masuk ke atmosfernya, menembus awan, dan mendarat di bukit kecil. Di kaki bukit ini, kamu melihat beberapa rumah kecil yang terbuat dari tanah liat dan batu dan beratapkan jerami. Di dekat rumah-rumah ini, para penduduk setempat bekerja mengenakan pakaian sederhana. Mereka membajak tanah dan sapi makan rumput di dekatnya. Kamu menyalakan mode siluman agar penduduk setempat tidak bisa melihatmu. Mereka bukan orang sungguhan. Kamu membentuk mereka menggunakan teknologi cloning. Kondisi di planet ini sekarang mirip dengan kondisi di bumi pada tahun 699. Tahun di mana seluruh kehidupanmu berubah. Kamu ingat sedang berenang di danau malam-malam saat itu. Sambil melihat bintang-bintang, satu bintang bergerak dari tempatnya dan mendekatimu. Benda besar, berat, dan bercahaya jatuh ke dalam air. Kamu kehilangan kesadaran dan bangun di pantai pagi harinya. 1000 tahun kemudian, kamu baru tahu itu adalah meteorit. Sehari setelah bintang itu jatuh, kamu sadar bahwa luka apapun di tubuhmu menghilang seketika. Setelah beberapa dekade, kamu sadar dirimu menua lebih lambat dibanding warga lain di desamu. Selang 50 tahun lagi, kamu kini paham bahwa dirimu tidak menua sama sekali. Kesatria, Viking, abad pertengahan yang gelap, para genius era Renaissance. Kamu melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kamu menjadi seorang kaisar kerajaan besar, lalu bosan dan memutuskan untuk tinggal di daerah kumuh demi merasakan semua aspek kehidupan. Kamu pikir keajaiban memberimu keabadian, tapi kemudian kamu sadar bahwa kekuatan sihir atau magis apapun pada dasarnya adalah sains. Kamu berkomunikasi dengan para pemikir terhebat di bumi, berteman dengan orang-orang yang sangat cerdas, juga yang jahat, demi memahami sifat manusia. Pada abad ke-15, kamu sudah memperoleh semua pengetahuan dan membaca semua buku yang ada kala itu. Lalu, kamu mulai menjelajahi dunia seorang diri. Kamu menemukan proses fotosintesis tanaman, memahami hukum dasar fisika, melakukan eksperimen kimia yang luar biasa, dan mengetahui bahwa kamu hidup di sebuah planet kecil di alam semesta luas yang tak terbatas. Biologi, kimia, fisika, astronomi, kamu telah mempelajari dan mengeksplorasi semuanya. Hasil penelitian ilmiahmu dalam semua ilmu ini melampaui peradaban manusia sampai 100 tahun ke depan. Saat seluruh dunia mengendarai kuda, kamu sudah membangun mobil dengan mesin uap. Untuk menyembunyikan identitasmu dari orang-orang, kamu terus-menerus mengubah nama dan tempat tinggalmu. Dalam lebih dari 1000 tahun, kamu telah mempelajari semua bahasa di dunia dan bahkan bahasa yang sudah punah. Kamu mengkaji semua tipe kepribadian yang dikenal dalam psikologi. Kecerdasan sosial dan emosionalmu begitu berkembang, hingga kamu bisa melukis potret wajah seseorang setelah 1 menit bicara dengannya. Kamu menatap mata mereka dan memahami apa yang mereka inginkan, ketakutan mereka, atau apa yang membuat mereka malu. Kamu menghabiskan beberapa tahun dalam meditasi berkelanjutan untuk menenangkan pikiran dan memperoleh kebijaksanaan. Kamu menjalani kehidupan seorang pertapa dan menyaksikan peradaban perlahan berkembang. Tapi kemudian abad ke-20 datang dan kehidupan seluruh planet berubah secara dramatis. Revolusi industri, mobil dan kereta, bioskop, radio dan televisi pertama muncul. Dalam 100 tahun belakangan, orang-orang berubah lebih cepat dibanding 15 tahun sebelumnya. Kini, kamu kesulitan mengikuti perkembangan dunia. Penemuan baru muncul setiap hari dan setiap jam.
Pengetahuan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya membantumu menjadi salah satu orang paling berpengaruh di bumi. Para pemimpin dunia mendengarkan pendapatmu. Berkat kemampuan komunikasimu yang maju, kamu dapat bernegosiasi dengan siapapun. Kamu menjalani operasi plastik yang mahal dan berkualitas tinggi agar tak ada yang bisa mengenalimu. Kamu terus pindah dan mendapatkan identitas baru setiap 20 tahun. Kamu punya banyak uang, serta emas dan logam berharga lainnya yang telah kamu kumpulkan selama berabad-abad. Kamu membangun rumah dan tempat perlindungan di tempat-tempat paling indah di dunia. Kamu membiayai pengembangan teknologi baru. Pada tahun 1950-an, kamu memprediksi bahwa pada abad berikutnya akan ada jaringan unik yang akan memungkinkanmu menyimpan semua pengetahuan dunia di dalam perangkat kecil. Dengan bantuan jaringan ini, semua orang bisa berkomunikasi satu sama lain dari berbagai titik di bumi. Kamu terkejut bahwa internet muncul jauh lebih awal. Para developer membuat dunia realitas virtual dengan grafis fotorealistis, kecerdasan buatan cukup pintar untuk memerintah suatu negara kecil. Rekayasa genetika memungkinkan kita mengkloning manusia dan memadukan tubuh kita dengan robot. Cyborg pertama pun muncul. Dengan setiap abad yang berlalu, ruang di planet ini kian berkurang. Kamu bosan berinteraksi dengan warga bumi dan mengonsumsi teknologi baru. Jadi kamu menghabiskan lebih banyak waktu di rumahmu di puncak Gunung Everest. Peradaban telah mengambil alih Mars dan bulan. Segera tempat-tempat ini juga takkan muat untuk manusia. Pada milenium keempat, para ilmuwan membuat mesin kuantum untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu berada di antara orang-orang pertama yang mencoba teknologi ini dan melompat ke kelompok planet lain yang mengitari bintang, mirip dengan tata surya kita. Pesawatmu rusak dan kamu tidak bisa kembali. Kamu pun harus hidup sendirian di planet baru. Tubuhmu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi, kamu tidak perlu cadangan oksigen. Kemudian kamu belajar bernapas tanpa oksigen sama sekali. Sel-sel tubuhmu menerima apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi normal dari gas-gas di sekitar. Kulitmu makin kasar karena atmosfer planet yang berdebu. Lalu dengan meningkatnya gravitasi, kamu mengembangkan kekuatan luar biasa. Di bumi, kamu pasti menjadi manusia super dengan tubuh seperti ini. Kamu berhasil mengirim sinyal keluar angkasa dan berharap warga bumi akan mendengarnya. Kamu telah hidup sendirian selama lebih dari 500 tahun tanpa buku, internet, atau komunikasi apapun. Kamu menghabiskan sebagian besar waktu menjelajahi dunia gurun yang tak bernyawa ini. Menggunakan onderdil dan alat dari pesawat, kamu membuat kebun sayuran. Kamu juga punya banyak cadangan air. Selama di sana, kamu rindu akan dunia yang lama dan hidupmu sebelum meteorit jatuh. Ada pesawat antariksa yang menangkap sinyalmu dan datang mencarimu. Kamu kembali ke dunia kampung halamanmu. Perjalanan antar sistem surya kini begitu mudah, seperti perjalanan kereta atau bus. Kamu pun memutuskan untuk mencari planet yang sangat mirip dengan bumi untuk menciptakan kembali kehidupan manusia di sana. Menggunakan kekuatan teleskop modern dan pengetahuanmu tentang astronomi, kamu menemukan apa yang kamu cari di nebula galaksi Andromeda. Kamu tiba di rumah kedua dan menjalani kehidupan manusiawi di sana. Selama ratusan tahun, kamu mengamati warga di sana dan secara mental kembali ke masa lalumu. Kamu melindungi mereka dari ancaman luar seperti asteroid, tapi tidak ikut campur dalam hidup mereka. Dari waktu ke waktu, kamu terbang ke bumi dan planet lain untuk menjalani bisnis. Kehidupan di rumah kedua menjadi sangat mirip dengan kehidupan di bumi. Ada makin banyak orang dan budaya. Teknologi berkembang. Kamu telah menyelesaikan tujuanmu. Dan kini, kamu ingin menemukan dunia lain. Kamu menghabiskan 5.000 tahun lagi untuk mempelajari alam semesta yang terus berkembang.